Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wah, sahabat Lokus. Hari ini saya berhasil mengundang salah seorang wartawan, tapi kita membahas beliau bukan karena profesinya, melainkan karena status di salah satu kasus beliau menjadi saksi. Yang kemudian kita juga sudah berhasil mengundang salah satu narasumber ke saya. Beliau adalah ibu rumah tangga, statusnya masih istri dari seorang ASN. Kemarin mungkin satu minggu kemarin viral karena beliau menjadi salah satu korban KDRT oleh oknum pejabat, ya, oknum ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut yang sampai tega melakukan kekerasan, bahkan sampai pemukulannya, Bang Dan. betul. Oke, setelah hadir di hadapan saya dengan Ibu siapa? Ipi Triani. Ipi Triani. Ipi Triani. Ipi Triani. Nama suami? Pak Edi Susanto. Pak Edi Santo. Oke, langsung saja ya. Ibu, maaf nih, saya mengundang Ibu itu bukan apa-apa. Awalnya kita membaca dari salah satu media bahwa telah terjadi tindak kekerasan yang diterima oleh Ibu. Dan di sana dituliskan bahwa wartawan ini menolong salah satu anaknya yang menangis dikala ibu dan bapaknya lagi cekcok sampai terjadi pemukulan. Ya, kita merasa miris. Ada kejadian seperti ini yang dilakukan oleh oknum pejabat di muka umum. Apakah itu dilakukan karena spontan atau memang sudah ada unek-unek kemudian terjadi kekerasan di muka umum dan di depan anak. Nah, kita ingin tahu sebenarnya bagaimana sih karakter suami ibu itu sampai dia tega melakukan itu. Untuk karakter sendiri, di mata saya, suami saya orang yang baik. Saya tidak pernah, contoh dalam kasus KDRT ini, saya tidak pernah mengatakan hal yang buruk. Tapi kalau misalkan untuk permasalahan laporan ke polisi, memang saya melaporkan itu ke polisi. Sudah melakukan pelaporan ya? Kapan? Tertanggal 11 Januari 2024. Berarti masih baru ya? Masih baru. Kalau kejadiannya tanggal berapa itu? Tanggal 8 Januari. Jadi saya menunggu ada itikat baik dari beliau, tapi ternyata tidak ada. Besoknya saya laporkan. Karena tidak ada itikat baik, pada akhirnya ibu melaporkan. Siapa yang waktu itu yang mendampingi ke Polres? Waktu itu saya sendiri, saya ada pengacara tapi belum menjadi kuasa hukum untuk kasus pidana. Oke, hanya mendampingi saja. Hanya mendampingi. Selain itu, Tidak ada. setelah ibu melakukan pelaporan ke Polres, gimana? Ada tanggapan Dari Polresnya? dari polisi ya, Sudah diterima ya? sudah diterima. Oke. Bu, orang mengatakan segala sesuatu itu tidak akan terjadi begitu saja. Yang sering kita dengar adalah ada sebab, ada akibat. Pemukulan ini pasti banyak orang yang pengen tahu. Kenapa sih bisa sampai setega itu? Tapi mungkin tadi ada pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang mencela. Nah, kita sebagai masyarakat yang kita ingin tahu apa sih sebenarnya awalnya kenapa kok sampai begitu? Bisa Ibu ceritakan nggak sedikit waktu Ibu datang itu mau tujuannya apa sampai dengan terjadinya pemukulan? Saya datang ke kantor dinas untuk menyiapkan slip gaji saya, maksudnya slip gaji beliau karena saya meminta pada beliau tidak diberi untuk berkas di pengadilan. Saya datang ke kantor dinas bertemu dengan Kasubag Umum waktu itu Bu Rina, tapi ditolak berdasarkan katanya privasi. Privasi. Oke. Nah, saya telepon pengacara saya untuk datang ke kantor dinas, datanglah dan disurati lewat ke administrasinya. Gitu. Jadi pengacara Teteh memberikan surat ke dinas untuk menanyakan slip gaji itu. Ya. Nah, berbicara soal slip gaji, memang
selama Teteh menikah dengan beliau itu diterima atau seperti apa sampai Teteh harus tahu harus minta ke dinas? Saya nominalnya tahu, tapi kan pengadilan agama itu tidak menerima atas dasar lisan. Jadi harus ada tulisan di mana penghasilan suami itu berapa. Oke, jadi slip gaji ini diminta oleh KUA. Bukan, untuk berkas di pengadilan agama. Oh, di Tete mau di sini. slip gaji itu diminta untuk melengkapi dokumen di pengadilan agama. Nah, kaitannya dengan pengadilan agama apa? Memang Teteh dengan suami ini ada proses perceraian atau seperti apa? Iya, jadi pada tanggal 6 Desember 2023 itu suami mentalak saya dan ingin berpisah. Tanggal 6 Desember itu. Oke, tanggal 6 Desember 6 Desember 2023. yang mengajukan Gugatan ke pengadilan. suami. Iya. Oke, sudah ada itu. Gugatannya tertanggal 5 Januari. Oke, jadi suami ibu melakukan gugatan, tapi kemudian pengadilan agama meminta dokumen. Salah satunya tadi slip gaji. Bukan meminta dokumen, jadi berdasarkan pengacara saya. Jadi untuk seperti nafkah anak, untuk nafkah-nafkah seperti itu, jadi harus ada dasar Oke. di mana dasarnya itu seperti contoh penghasilan suami seperti itu. Oke, jadi pihak pengacara ibu yang meminta itu agar tahu berapa gajinya dan berapa kewajiban yang diberikan kepada ibu. Nah, berbicara tentang kewajiban, tanggal 6 Desember melakukan gugatan. Tadi kan kita berbicara soal pemukulan, terus kemudian tadi berbicara slip gaji. Nah, ini belum selesai ya. Supaya lebih cepat nih Teh. Teteh bisa jelaskan nggak persoalan Teteh dengan suami itu awalnya kapan, karena apa, terus sampai dengan terjadi pemukulan? Awalnya itu sudah lama, ketika terjadinya aborsi anak pertama saya dulu. Diagnosa dokter itu gastrosicis, namun janin tidak mengancam ibu. Namun di sini alasan untuk aborsi sendiri adalah trauma ayah. Trauma di mana istri pertama beliau ini meninggal. Asumsi beliau adalah Mau minum meninggalnya itu tadi. karena sesar. Yang di Oke. bawah situ tadi ketinggalan. Ketinggalan ya? Oh, ini ada. Ini yang gede pandang. Lucu banget ya anaknya ya. Ini. Awalnya dari sana, jadi asumsi beliau takut berlebihan, takut kehilangan istri tadinya seperti itu. Oke, jadi si suami ibu punya trauma bahwa istri pertamanya meninggal dunia karena Sesar. sesar. Nah, sekarang melihat kondisi ibu katakan dianggap lemah sehingga dia Tidak lemah, jadi kondisi anak itu gastrosicis di mana ibu ini harus disesar. Sudah ada tanggal sesar di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung. Heeh. Nah, seketika suami itu kayak apa ya? Mungkin mentalnya agak drop. Kok aneh ya? Harus disesar tetapi keputusannya harus diaborsi. Agak apa ya? Agak janggal juga nih. Iya. Nah, setelah itu apa yang ibu lakukan? Saya mengikhlaskan anak saya untuk keutuhan rumah tangga. Walau berat ya. Oh, berat. Dan terjadi aborsi. Terjadi aborsi di Rumah Sakit Slamet. Memang bisa di rumah sakit selamat melakukan aborsi. Itu apa aja sih? Kalau bisa, maaf sedikit nih, syarat aborsi itu apa aja? Saya kurang tahu ya syaratnya apa, tapi dari dokter kandungan itu ada diagnosa di mana janin ini adalah janin gastrosicis. Gastrosicis itu usus bayi itu di luar, Usus bayi di luar, tidak di luar normal. perut. Ya, Oke, sehingga harus dilakukan tindakan itu. sebenarnya enggak juga Pak, karena
anak itu tidak mengancam ibu, dan kasus anak dengan kasus gastrositis ini di rumah sakit Hasan Sadikin ada 2 bayi saat itu dengan kondisi yang sama. Mereka diaborsi juga nggak? Enggak. Cuman ibu yang diaborsi. Oke. Oke, kalau mau bahas itu mungkin takut terlalu panjang. Setelah itu apa lagi? 2 hari setelah itu saya pulang, saya diantarkan ke rumah orang tua saya dengan alasan di rumah orang tua bisa dirawat oleh orang tua, seperti itu. Namun kenyataannya pada malam itu beliau berkata seperti ini, untuk saat ini yang saya prioritaskan adalah anak-anak saya. Yang saya prioritaskan adalah anak-anak saya. Anak dari teteh atau dari istri yang pertama? Anak dari istri yang pertama. Berapa orang itu? 2. 2 orang ya. Oke. Setelah teteh mengalami aborsi, kita langsung kenapa sampai dengan terjadi maaf ya, tidak harmonis lah. Tadi karena tiba-tiba ada perceraian, terus kemudian ada pemukulan. Yang paling fatal menurut versi suami ibu sampai harus dengan mengajukan talak itu apa sebenarnya? Saya tidak tahu yang fatalnya itu yang sebelah mana. Namun setelah saya baca gugatan beliau, yang pertama saya meninggalkan rumah tanpa izin, itu mengada-ada. Jadi itu bohong. Bohong. Oke. Kalau masalah cekcok, iya cekcok, tapi cekcok seperti bukan apa ya, cekcok dalam artian kasar itu enggak. Jadi saya menanyakan ini rumah tangga mau seperti apa, karena ketika awalnya dulu beliau berbicara, ayo kita serumah lagi di rumah mertua, di rumah orang tua beliau, saya mengiyakan, tapi saya yang berbicara seperti ini karena di sana terjadi sesuatu yang menurut saya pun agak trauma gitu, dimana ketika hamil saya muntah di kamar mandi, mertua laki-laki itu mencaci maki saya. Oh, kenapa? Saya muntah di kamar mandi. Gara-gara muntah? Iya. Marah-marah gitu? Iya. Oke. Karena kejadian itu. Terus tersinggung, terus kemudian enggak, saya nggak tersinggung. Oh, biasa nerima aja. Nerima aja. Tapi kata beliau, kenapa kamu tidak minta maaf? Jadi teteh yang harus minta maaf. Ya. Ke orang tua beliau. Ya. Oke. Saat itu, ketika ini kembali ke aborsi ya. Ketika saya di rumah orang tua saya, beliau memang beberapa kali mengajak saya untuk kembali ke rumah orang tuanya. Namun saya bilangnya seperti ini, ayo kita sama-sama lagi di sana, tapi tolong tengahi perselisihan yang ada antara orang tua dan saya. Jadi teteh meminta kepada suami agar menjadi penengah lah ya, perselisihan teteh dan mertua dan orang tua dia. Oke, selanjutnya? Nggak ada respon. No respon. No respon. Jadi teteh meninggalkan, maaf tadi ya, meninggalkan suami itu atau pisah dengan suami itu berapa tahun? Saya tidak meninggalkan suami. Beliau nganterin saya, menitipkan saya, bahasanya ke orang tua saya adalah menitipkan saya di rumah orang tua. Bahasa beliau begitu? Ya. Berapa tahun itu terjadi? Dari 2019 sampai sekarang. Sampai sekarang? Ya. Jadi tidak pernah serumah lagi? Tidak pernah serumah lagi. Nah, pernah suatu ketika saya meminta ke suami untuk saya bisa ngurus-ngurus anak gitu kan. Ngurus anak di rumah orang tua saya. Karena kebetulan di sana juga memang kalau misalkan dulu kan pernah buat nyari-nyari rumah kontrakan buat ngontrak gitu. Namun itu tidak diizinkan oleh mertua. Oke, kontrak juga nggak diizinkan. Jadi artinya ibu dituntut untuk tinggal bersama keluarga sang suami. Ya. Tapi teteh memilih di orang tua sendiri. Enggak memilih. Dia yang nganterin tadi. Saya mau bersama mertua, ditinggal bersama mertua. Tapi tolong untuk masalah yang kemarin tolong gitu. Jadi penengah, suami ini jadi penengah gitu. Ya, artinya gini, ketika suami ibu tidak bersedia menjadi penengah, maka ibu
memilih tidak datang, tidak kembali ke orang tua mereka, ke orang tua sang suami, ke mertua ibu. Itu kan keputusan Pak Edi. Keputusan kan ada di suami, Pak. Oke, jadi ibu menuntut ketegasan lah ya. Ketika ibu menuntut apapun, kalau misalkan dia ngajak, pasti ikut. Ikut. Tapi ini mah nggak ngajak. Dia ngajak, tapi saya dari sayanya seperti ini. Kita bareng lagi ayo di sana. Tapi tolong untuk masalah kemarin diberesin dulu gitu, Pak. Iya, artinya karena masih ada sesuatu yang dianggap persoalan, dianggap masalah, ada kejanggalan, Iya. ya, sehingga ibu tidak bisa kembali lagi ke orang tuanya, gitu maksud saya, Iya. ya. Kalau misalkan itu udah dibereskan, misalkan gini, Bu, kata si bapak udah beres, udah dimaafin dan lain sebagainya, sok wih deui misalkan, Iya. mungkin ibu yang ibu tuntut begitu. Iya. Nah, bahasa itu nggak ada. Nggak ada. Terus apa aja tuh komunikasi yang ibu lakukan setelah itu apa? Untuk komunikasi karena beliau juga kan tidak tugasnya tidak di Bumbulang ketika itu. Ketika di Bumbulang kan kepala UPT di Bumbulang, pindah ke Mekar Mukti, kepala UPT Mekar Mukti pindah ke Singajaya, baru ke Garut. Oke, jadi memang beliau pindah-pindah ya tugasnya. Oke, selama dalam kondisi itu, maaf nih, hubungan antara suami istri, nafkah, lahir dan batin itu berjalan nggak? Untuk nafkah berupa batin enggak. Nggak. Kalau lahir, Ya. apa aja tuh yang diberikan? Uang bulanan saja. Uang bulanan. Berdasarkan informasi yang sebelumnya saya himpun, jadi ibu ini menerima uang bulanan 1,5 juta dalam kondisi anak lagi sakit. Itu benar atau gimana? Ya. Oke, menurut ibu 1,5 juta itu cukup atau tidak? Kekurangannya ditanggung saya sendiri oleh orang tua saya. Ditanggung oleh orang tua. Jadi artinya sang suami memang selama ini memberikan nafkah sebanyak 1,5 juta untuk keluarga. Nah, untuk kondisi misalkan ya yang pernah saya dengar anak ibu ini punya penyakit juga dulu waktu kecil, harus ada pengobatan, harus pemeriksaan dan lain sebagainya. Bagaimana sikap dari suami ibu? Tidak menanggapi. Jadi flat aja 1,5 juta, 1,5 juta cukup tidak diberi lagi. cukup tidak cukup. Ya. Maaf nih Bu, maaf nih banget. Sebenarnya gaji tadi beliau itu berapa sih? Ketika menikah dengan saya, beliau gajinya 8 juta berserta tunjangan ya. 8 juta 100 apa 200? Oke, yang dikasih ke ibu 1,5 juta. Ya. Oke, siap. Bu, saya sebagai laki-laki, mungkin masyarakat juga menilai ketika ada tindak kekerasan sampai dengan pemukulan, ya miris. Ya, saya pengen tahu nih, ketika ibu menerima pukulan, apa yang ibu rasakan? Tidak menyangka. Tidak menduga. Ketika ibu mendapat pukulan itu, langsung kebayang nggak, kok begini sih, kok ada apa dan gimana gitu? Ia tidak menyangka orang yang kalau suami istri itu kan suami itu orang yang paling kita percaya lebih dari diri kita sendiri. Pada dasarnya seperti itu. Tapi ini memberikan hal yang begitu di luar dugaan saya. Kebayang nggak? Atau sebenarnya apa sih yang membuat dia begitu marah sampai tega melakukan pemukulan kepada perempuan yang sudah memberikan dia anak? Awalnya itu memang dari ketika itu saya datang ke kantor dinas itu
berdasarkan pernyataan beliau saya membuat kegaduhan. Terus saya apa ya, bukan mengungkit. Sebenarnya kalau misalkan dia ingin menceraikan saya terima. Jika dia ingin menceraikan saya terima. Buat apa kita paksakan bersama orang yang sudah tidak menginginkan kita hadir di dalam hidup dia, itu percuma kan. Tapi kalau misalkan ini ada dugaan orang ketiga, ada dugaan yang memang orang ketiga ini apa ya, di mata instansi dia itu kayak udah diterima gitu orang ketiga ini. Agak ini, agak maksudnya diterima orang ketiga, maksudnya gimana? Jadi Pak Edi ini mengaku sudah lama itu menjadi duda di lingkungan kantor dinas. Oh, jadi seakan-akan sudah tidak mengakui Ya, bahwa beliau masih punya istri. ya, Oke. seperti itu. Bisa tahu seperti itu? Dari mana informasinya? Dari rekan-rekannya, dari rekan-rekan di kantor. Teteh tahu siapa rekannya yang ngomong, terus dia itu ngomong begitu ketika kapan? Kok bisa-bisa ngomong ke Teteh meyakinkan bahwa beliau sudah dengan pihak ketiga? Ketika saya minta slip gaji itu ke kantor dinas, bertemu dengan Kasubag Umum Bu Rina, di situ rekan-rekan kantornya shock. Kok, oh ibu masih bersama Pak Edi? Seperti itu. Oke. Karena kabarnya kan Pak Edi mau menikah lagi, diundur pernikahannya dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Mm-mm. Jadi itu kayak udah terbuka aja semuanya. Jadi sudah bukan rahasia umum lagi bahwa beliau sudah akan menikah. Dengan siapa itu? Apakah dengan rekan kerjanya atau di mana? Sebenarnya berdasarkan pernyataan teman-temannya itu dijodohkan oleh pejabat tinggi di instansi tersebut. Pejabat tinggi di instansi tersebut. Di instansi atau di wilayah pemerintahan? Di lembaga tersebut, di dinas pertanian. Oke, dijodoh-jodohin. Ya, Dan karena dengan siapa itu? dengan asprinya ex bupati. Ex bupati atau istri bupati? Maksudnya ex bupatinya bupati yang Enggak, saya pernah mendengar itu baru ganjing isu ya, dengan ex istri, maksudnya gini, aspri dari istri mantan bupati gitu, iya, bukan aspri bupatinya, tapi istrinya gitu. iya, Betul begitu. Itu informasi dari mana? dari rekan-rekan. Rekan-rekan kantornya. Iya. Agak berat nih ketika Teteh mendengar informasi dari rekan-rekannya. Nah, rekan-rekannya itu sendiri tujuan dan maksudnya ngomong begitu ke Teteh itu kira-kira apa? Kok tiba-tiba mereka ngomong-ngomong ngasih tahu sesuatu yang katakanlah secret, rahasia? Mungkin sesama wanita ya. Oke. Jadi sesama wanita dari hati ke hati ngomong bahwa suaminya begini. Oke. Waktu Teteh mendengar itu, kan Teteh masih status istri sah ya. Walaupun ketika terjadi pemukulan itu sudah terjadi katakanlah ke pengadilan proses perceraian, tetapi belum ingkrah kan, prosesnya masih berjalan. Artinya statusnya masih istri. Nah, ketika Teteh mendengar bahwa suami Teteh sudah punya will ya, wanita idaman lain, perasaannya seperti apa? Kan Teteh punya anak. Ya mungkin Tuhan membuka ini untuk bisa membuka mata saya. Ya bisa jadi doa-doa saya sekarang yang saya alami ini merupakan doa-doa saya yang lalu. Bisa saja seperti itu.
dibuka kejelekannya apa, ada ini kejelekannya, ini lagi dibuka lagi kejelekannya, ini dibuka lagi. Itu ketika saya ke kantor dinas seolah ini terbuka Mm-mm. dan membuka mata saya. Bukannya seorang istri itu harus mendoakan yang baik-baik teh. Ketika mendoakan tadi harus dibuka dan lain sebagainya. Enggak. Ya kan? Pasti Enggak. ada sesuatu nih. Enggak, saya nggak pernah mendoakan yang jelek untuk suami, tidak. Tapi saya meminta yang terbaik dari Tuhan untuk saya, untuk anak gitu. Ya mungkin ya ini yang terbaik dari Tuhan untuk kami. Ketika hubungan suami istri harmonis, ya mungkin doa-doa itu tidak akan terucap nih teh. Nah, kenapa bisa sampai bukakanlah kejelekan dia, bukanlah Enggak, saya apa? nggak pernah berdoa hal seperti itu, tidak. Oke. Saya berdoa, ya Allah, tolong tunjukkan yang terbaik darimu untuk kami. Mm-mm. Itu. Bahasa itu keluar tuh pasti ada alasannya kan? Iya, alasannya apa? Karena suami istri sebuah pernikahan itu ada hak dan kewajiban, ada tanggung jawab, ada sesuatu yang dilalaikan, ada pembiaran dari sana. Alasannya itu. Pembiaran yang dimaksud Pembiaran sangat lama ketika seorang istri menunggu ini rumah tangga, tujuannya apa, kita suami istri ini tujuannya masih sama atau tidak, hmm. seperti itu. Tapi ketika Teteh mendengar itu, maaf, bahasanya sakit hati enggak atau memang biasa aja cuek karena udah begini kok. Jadi ini mungkin jawabannya gitu. Sakit hati mungkin karena terlalu mencintai ya. Kalau sakit hati, kalau membahas sakit hati itu kan karena kita terlalu mencintai makhluk gitu kan. Sakit hati pasti ada, tapi sakit hati itu tidak melebihi rasa sakit hati saya sebelumnya. Jadi ibu menghadapi itu, mendengar itu biasa aja, udah tegar lah, katakan udah siap. Sakit hati sebagai manusia pasti, cuman tidak terlalu berlebihan lah. Panda, sebentar ya. Siap. Yang saya baca nih di informasi yang ditulis sama itu, terjadi kekerasan sampai anak menangis tuh. Yang saya bayangkan, kok anak menangis, apakah terlepas atau seperti apa, terpukul atau bagaimana? Ketika ibu menerima pukulan itu di area mana aja? Saya dipatahkan, telunjuk saya dipatahkan. Maksudnya dipatahkan itu? Di pelintir. Oh, bisa di apa? Ya di pelintir. Diperagakan di pelintir seperti ini. Oke. Seperti ini. Saya ditampar, saya minta bantuan, ada satpam di situ dan Pak Endang juga. Saya balas tapi nggak kena. Beliau meninju saya ke hidung. Ibu tersungkur hari itu atau bertahan? Saya bertahan, saya bawa anak. Oke. Masih ingat kejadiannya itu? Kejadian itu masih ingat sampai sekarang? Atau sudah dilupakan? Masalah melupakan itu bukan sesuatu yang mudah ya untuk sebuah tindak kekerasan. Tapi saya berusaha untuk melupakan, di mana kita harus mengikhlaskan apa yang terjadi kepada kita, ikhlaskan. Karena kalau kita nggak ikhlas, kita dendam, itu justru buat penyakit untuk diri kita sendiri. Oke. Berarti ibu ini sosok yang katakanlah memiliki ketegaran luar biasa. Ketika mendengar suaminya sudah diduga dengan Will ya, dengan wanita ibadah lain, terus kemudian sampai dengan pemukulan, kayaknya ya maaf sangat kuat lah. Saya salut dengan itu. Nah, di Polres sendiri Bu, sejak Ibu laporan sampai hari ini, apa saja yang sudah dilalui? Sampai saat ini
Di tahap penyidikan saksi. Di tahap penyidikan saksi. Dalam keterangan yang Ibu sampaikan ke polisi apa aja itu? Pemukulan berupa pelintiran jari telunjuk, penamparan, dan tonjokan. Tunjukkan. Oke. Untuk saksinya berarti banyak dong ya, karena di muka umum. Satpam ada berapa orang itu waktu itu? Satpam waktu itu ada 3 ya Pak ya? Ya. Ada 3. Semua jadi saksi. Kebetulan satpamnya itu resign. Hmm. Jadi tim penyidik dari Polres itu masih mencari Mencari security-nya ya sebagai saksi. sebagai saksi. Nah, saksi yang lain adalah Pak Endang ya, Iya. yang waktu itu memang menyaksikan. Oke, Pak Endang. Siap. Terima kasih sudah mau datang di Kang Endang. Ya. Kita sebagai sesama wartawan ya, Iya. tentu miris melihat satu peristiwa, kejadian, apalagi di depan mata kita, kekerasan yang dilakukan oleh oknum pejabat terhadap Betul. perempuan. Pak Endang, waktu itu saya pengen tahu bagaimana kondisi pertama Pak Endang melihat kejadian. Ya, terima kasih. Saya sampaikan pada saat kejadian pada hari itu, kebetulan saya sedang bertugas di area Setda Kabupaten Garut, dan waktu itu juga kebetulan hujan rinci-rinci. Jadi saya sebagaimana basic ada di samping sebelah Dinas Pertanian, di tepatnya kantor Dinas Diskominfo Oke. pada saat itu. Nah, ketika kejadian itu berawal, saya hendak ikut charger ya di pos security. Tapi ibu belum datang. belum masuk ke area ibu itu. Lagi ngisi baterai HP. Iya, di pos itu, pos security. Nah, selang saya masuk, ibu dari pintu gerbang Dinas Pertanian masuklah ke dalam. Saya juga tidak menduga ada pada saat itu mau ada kejadian seperti itu. Karena ibu masuk ke area Dinas Pertanian, tiba-tiba di lobi depan itu, yang saya lihat ya ibu itu langsung tertuju kepada sosok yang tadi, sosok laki-laki yang mungkin kalau dilihat arah dari sebelah barat. Oke. Dari sebelah barat muncullah sosok laki-laki. Oke. Yang belakang ini saya tahu bahwa itu yang keluar dari arah barat tersebut menghampiri ibu itu adalah seorang suaminya yang bernama Pak Edi Susanto itu. Oke. Nah, saya selang berjalan, tiba-tiba sudah ada terdengar dulu ya, terdengar dulu cekcok, Adu mulut ya? Adu mulut dulu. Nah, adu mulut saya lihat ke arah barat kejadian, sama langsung berlari. Nah, pandangan saya tertuju bahwa pada saat saya melihat langsung itu, sosok Pak Edi itu sedang melayangkan tangan kan gitu. Nah, tanda kutip melayangkan tangan itu apakah melihat menangkis atau dia menyerang kan gitu. Nah, yang paling utama saya adalah menyelamatkan sisi dampak psikologis anak. Oke. Nah, putrinya ini. Kalau boleh tahu, waktu itu anaknya lagi duduk atau lagi apa? Lagi yang di belakang ibu lagi nangis di belakang. Jadi kejadiannya di depan kan gitu ya, dua langkah dari kejadian tersebut anaknya lagi menangis. Oh, lagi meluk ibu dari bawah. Iya, gitu. Oke. Dia pandangannya terhadap ayahnya aja kan gitu. Ya, pandangan anak kan gitu. Lalu Pak Endang melakukan, saya langsung menggendong lah, langsung saya gendong gitu. Dan saya gendong anak
mata saya masih tertuju kepada kejadian aja, mata mah gitu. Jadi sambil menggendong sambil masih melihat gitu lagi yang apa yang tadilah tangan itu lagi dia menyerang lah ya. Gitu. Jadi posisi anak dipegang, tetapi mata masih melihat kejadian itu. Kejadian itu. Oke. Saya langsung ke dibawa. Saya langsung ada satpam yang dua waktu itu, karena yang satu masih memang sudah ke depan sana. Yang dua saya melihat, langsung saya ngomong, kamu kok ada kejadian di sini di halaman dinas di mana kamu bertugas, kok diam saja, kan gitu. Coba dong, bagaimana caranya ya? Yang dua langsung melerai. Oh, jadi Pak Endang yang nyusul satpam itu? Ya, yang nyusul yang dua orang lagi, kan gitu. Kalau yang satu orangnya lagi, begitu kejadian langsung ya adalah di situ. Itu yang dua yang berada di pos maksudnya. Oke. Jadi satu satpam langsung melerai ya, yang duanya masih di depan. Sehingga Pak Endang panggil kan? Panggil. Nah, setelah itu apa Pak Endang yang terjadi? Yang terjadi pada saat itu yang Pak Edi sama yang satunya dibawa ke tempat asal lah, ke sebelah sana gitu, ke sebelah barat begitu dia muncul. Oke, jadi Pak Edi itu dibawa oleh security ya? Gitu ke sana. Ibu ini dibawalah ke pos. Oke, jadi mereka berperan tugasnya masing-masing ya, yang satu bawa Pak Edi, yang satu bawa ibu ke pos. Nah, tidak lama di pos, mungkin ibu juga diredakan, dan saya ini putrinya juga masih di pelukan saya, di gendong saya. Ya akhirnya tidak sempat dimediasikan atau gimana sama petugas security atau bagaimana gitu. Cuman ya jelang beberapa menit, akhirnya mungkin karena ibu juga memilih pulang, yang terakhir itu diantarkan masih oleh petugas security dengan mobil dinas. Menggunakan mobil dinas? Iya, menggunakan mobil dinas. Pandang boleh ini nggak? Ya. Saya boleh tahu nggak? Ya. Bagaimana perasaan Pandang waktu itu melihat ya si ibu dipukul kan ya? Katakanlah diserang oleh suaminya. Ya. Nah, saya melihat begini ya, saya bukan suci seorang laki-laki kan gitu ya. Saya sangat miris gitu melihat sosok laki-laki yang kelihatannya adem kan gitu, penyayang lah gitu ya, karena saya ngelihat ya. Kalau ngelihat sosoknya sebagaimana yang diceritakan, mungkinnya ibu karena seorang istri ya lebih tahu. Saya pun begitu, saya nggak menyangka melihat sosok wajah Pak Edi itu yang seorang penyayang bisa gitu ya, bisa ya tahu spontanitas atau bagaimana, karena manusia itu memang nggak sempurna ya, gitu. Bisa melakukan ya suatu dugaan gitu ya, dugaan tindak kekerasan terhadap istrinya sendiri. Dan yang saya lebih ngeri, apakah ya maksudnya sekejam atau sekeras apapun, apa dia itu nggak melihat seorang putrinya nangis gitu ya, ayah ya, ada teriakan gitu, ayah atau bagaimana, kok nggak sampai dilirik lah kan gitu. Dan yang satu hal lagi ya, mungkin kalau yang namanya perempuan apalagi tidak ya dalam adu tampar begitulah, tidak sepatutnya lah, tidak selayaknya membalas, karena sekeras apapun mungkin pukulan dari seorang perempuan lah ya gitu, kalau secara fakta lah tidak akan merobohkan seorang laki-laki kan gitu. Intinya ya. Tidak seimbang tidak seimbang ya, dimana seorang ibu rumah tangga yang melawan laki-laki gitu. Jadi saya kok sampai istilahnya membalas, apalagi ada pukulan, tamparan kan gitu. Aduh, saya sangat
ya hati gitu ya. Bergetar nggak tuh hati waktu itu? Iya saya ngeri gitu. Kalau bahasa Sunda mah ngadeg-deg deh. Nggak deg-deg gitu, jadi bergetar hati itu kok ada, bukan pada saya juga seorang laki-laki gitulah ya, istilahnya mah sama punya emosional sama apa, tapi pada saat itu yang justru yang saya inginkan tuh ngelihat putrinya gitu, Aksi ngelihat kekerasan dilakukan di depan anak tercintanya padahal ya. gitu, iya, dalam keadaan anaknya juga nangis, teriak kan gitu. Apakah nggak bisa meluluhkan gitu ya, meluluhkan gitu, karena kan biar bagaimana kan yang namanya ke anak tidak ada bekas. Betul. Mungkin kalau terjadi penceraian ke ibunya mah itu bekas istri, tapi kalau ke anak mah nggak ada bekas anak kan gitu. Betul. Iya. Selamanya akan terikat sebagai anak. Iya. Pandang, yang Pandang hari itu apa? Anggota badan ibu mana yang terkena pukulan? Satu yang ibu alami sendiri, dan saya pada saat itu yang melihat gitu ya, tamparan yang tamparan sebelah kanan mungkin kena pelipis. Dan yang kedua yang tadi tangannya itu yang kena sama hidung. Itu yang mungkin saya sebelum balik kanan menuju pos. Betul. Jadi Karena saya menjauhkan, dulu. ya saya melihat itu dulu, saya menjauhkan putrinya ini ke pos. Berarti ini aksi yang dilakukan oleh oknum pejabat ini seperti preman ya. Betul, apa banyak preman yang baik lah ya. Iya, betul. Preman itu kadang-kadang di jalan sangar. Iya. Tapi pas pulang ke anak istrinya sayang. Bahkan lebih. Ini mau lebih radikal ya. Betul gitu yang saya temukan, yang saya lihat pada saat itu. Oke. Pandang, apakah Pandang waktu itu melihat terus kemudian di Polres menjadi saksi? Menjadi saksi saya. Kebetulan Ibu Ipi ini ngebel saya, Pak, mohon kesediaannya Bapak untuk menjadi saksi pada saat kejadian. Yang pertama, saya sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, yang taat terhadap hukum kan gitu. Dan kebetulan kebiasaan seorang jurnalis itu mungkin apa yang dilihat, apa yang didengar kan gitu, itu harus ya, kita sebagai warga negara. Ya kebetulan saya ditelepon juga oleh penyidik dari Polres Garut, unit PPA. Oke. Unit PPA. Sebelum saya di BAP pada saat itu, beliau penyidik itu Pak Irfan juga menjelaskan dulu. Itu sebelum BAP. Ya pertama, Pandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap dengan laporan Bu Ipi nomor sekian gitu ya, ada. Oh ya betul, siap gitu. Akhirnya saya di BAP. Di BAP sampai ditanya hubungan saya dengan Bu Ipi kan gitu. Betul. Apakah ada hubungan saudara atau pernah kenal gitu. Saya sama sekali tidak kenal. Jadi memang Pandang itu dengan Bu Ibu itu pertama kali bertemu saat Pertama itu. kali di area tersebut, di halaman dinas pertanian. Jadi memang benar-benar tidak mengenal sama sekali. Tidak mengenal sama sekali gitu. Oke. Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu alami tidak dialami oleh ibu-ibu yang lain ya. Kemudian ada hikmah di balik itu. Tadi mungkin Ibu berbicara soal doa. Apapun yang kita terima hari ini, mudah-mudahan jadi kebaikan di kemudian hari. Terakhir nih Bu, kira-kira harapan Ibu dari kasus ini dan kepada suami apa Bu? Bisa saling menerima keputusan masing-masing, bisa memberikan hak-hak sesuai dengan peraturan di pengadilan tentunya untuk proses pengadilan ya, dan bisa menjadi ayah yang lebih baik untuk anak. Oke. Ada semacam ini nggak, apa namanya, bisa terjadi ini nggak, mediasi? Kalau mediasi itu kan untuk mendamaikan, ada langkah ke arah itu nggak? Mendamaikan dalam hal yang mana?
berdamai lah ibu dengan beliau ketika misalkan nanti kan biasanya proses hukum itu ada proses mediasi dulu. Iya. Bisa nggak ibu dengan suami walaupun sudah terjadi kekerasan itu berdamai? Eh, dari saya memang tidak untuk memenjarakan, tidak. Tapi memang selama ini untuk mediasi tersebut justru saya menginginkan itu mediasi. Jadi yang ibu harapkan hari ini adalah mediasi. Tapi sampai saat ini apakah ada komunikasi dengan suami? Tidak. Tidak ada sama sekali. Tidak ada SMS, telepon, melalui pesan orang lain. Tidak ada sama sekali. Lost contact aja. Iya. Oke. Yang terakhir nih Bu, apakah selama ibu mendapatkan proses perceraian lah, selama menjalani proses perceraian sudah ada panggilan dari dinas terkait? Karena yang saya tahu persoalan-persoalan di instansi itu yang pertama menangani itu atau yang melakukan proses ya oleh pimpinannya. Apakah selama ini ada proses-proses? Tentu ada, karena sebelum bisa ke pengadilan, masuk ke pengadilan itu kan gugatan sebelum masuk ke pengadilan itu harus adanya mediasi dari instansi dan BKD. Itu terjadi di tanggal berapa ya, saya lupa, 11 Desember. 11 Desember BKD ibu dengan dinas Dinas Pertanian. sudah bertemu, apa aja yang dibahas? Itu seperti apa ya, formalitas saja, tidak ada mediasi. Apa aja waktu itu yang dibahas? Pertanyaan yang umum. Seperti apa itu? Sejak kapan ada perselisihan, yang dari awal pernikahan tanggal sekian, dikaruniai anak berapa, seperti itu. Jadi bukan mediasi yang dalam hal mediasi yang sebenarnya gitu. Karena saya menilai seperti ini. Kemarin di pengadilan agama, mediasinya itu meluruskan waktu di pengadilan agama. Dan itu ketika di dinas pertanian itu hanya dinas pertanian langsung ke BKD itu sekitar 2 jam. Jadi yang peraturannya gitu ya. Untuk peraturan di dinas pertanian ada mediasi sampai 3 kali sampai berbulan-bulan itu nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada, itu formalitas saja. 1 kali mediasi dilakukan oleh dinas, ACC. disertai oleh BKD, Ya, langsung di ACC. ACC. Oke, jadi cepat gitu ya. Tidak ada upaya-upaya perdamaian supaya tidak terjadi perceraian. Tidak. Oke. Pandang? Siap. Setelah melihat kejadian itu, kira-kira Pandang punya pesan nggak nih untuk semua ASN di Indonesia? Ya, yang pertama ya pesan moral yang tadi kan gitu ya. Memang dalam kehidupan rumah tangga ya pastilah kalau kejadian-kejadian seperti itu istilah nama ada kan gitu. Saya yang lebih tertuju kepada produk hukum. Oke. Jadi maksudnya produk hukum itu kalaulah betul-betul ini ada suatu tindak pidana kan gitu, saya mohon proseslah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Gitu. Kalau sudah dari tingkat lidik sekarang sudah naik ke penyidikan kan gitu, sampai ke tingkat pengadilan. Oke. Nah itu supaya terutama kalangan gender ya, perempuan gitu. Jadi produk hukum itu benar-benarlah supremasi hukum itu ya, khususnya di Kabupaten Garut itu betul-betul nyata gitu. Betul-betul dirasakan oleh kaum perempuan. Kaum perempuan. Jangan sampai si perempuan ini jadi objek kekerasan. Betul gitu. Sebab kan selama ini sebetulnya kejadian ini kan bukan 1 di antara 1000 kasus kan gitu istilahnya. Nah mudah-mudahan dengan kejadian Ibu Ipi ini kan gitu, dia telah menjalani proses dari mulai
visum telah dilaksanakan kan gitu. Terus tadi aparat kepolisian juga unit PPA sudah melaksanakan tupoksinya gitulah sebagai APH gitu. Sampai ya tingkat kekejaksaan itu sudah harus P21 kan gitu. Jangan berhenti di tengah jalan gitu. Saya juga sebagai dalam hal ini sebagai saksi kan gitu, saya kan betul-betul di atas sumpah kan gitulah. Itu jangan sampai apa yang saya lihat, apa yang saya dengar gitu, jangan sampai berhenti di tengah jalan lah kan gitu. Saya ingin ini sampai produk hukum itu betul-betul sesuai dengan peradilannya ada kan gitulah. Nyata sehingga gitu. Mungkin ada efek jerak ya, ada efek bagi oknum-oknum pejabat lain ketika menghadapi masalah, ya hadapilah dengan kepala yang dingin. Jangan menggunakan kekerasan gitu kan ya, apalagi di depan anak. Itu harapan saya. Ibu, terima kasih sudah memberikan waktunya ya. Mohon maaf bukannya kita ingin mencari tahu tentang persoalan yang Ibu hadapi, cuman yang pasti bahwa kemarin pun di debat Capres perlindungan terhadap perempuan itu dibahas ya. Yang kedua, tindak kekerasan apalagi di hadapan anak itu kan tidak baik. Yang utamanya adalah seorang ASN ya yang disumpah oleh negara sebagai pelayan rakyat harusnya memberikan tauladan yang baik. Ya mudah-mudahan kejadian ini menjadi pelajaran untuk semuanya dan tidak terulang kembali. Amin. Dan tidak menyisakan maaf ya masa kelam buat anak-anaknya gitu. Mudah-mudahan dugaan perselingkuhannya dugaan perselingkuhannya tidak terbukti, mudah-mudahan ya, karena yang kita harapkan seorang pejabat itu bekerja dengan baik pandang. Tetapi ketika dia dihadapkan dengan berbagai persoalan, maka bagaimana mau melayani masyarakat itu. Jadi melalui podcast ini kita berdoa agar berbagai kejadian khususnya di Kabupaten Garut tidak terulang kembali. Ibu ya. Oke. Pemirsa, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Ibu dan Pak Endang sebagai saksi. Nanti di edisi selanjutnya kita akan berupaya melayangkan surat ke dinas terkait untuk meminta tanggapan, konfirmasi dan klarifikasi agar persoalan ini menjadi jernih, tidak menjadi fitnah dan tidak menimbulkan bola liar. Dan mudah-mudahan dari pihak instansi terkait nanti bisa hadir ke sini untuk memberikan konfirmasi, klarifikasinya, sehingga apa yang kita harapkan, kebaikan, kebersamaan, persatuan itu bisa terwujud. Ibu, sekali lagi saya atas nama redaksi Lokus terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Pandang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, Om? Berapa menit? 55. Oh, belum sejam ya?